Oh iya, iya nggak apa-apa Mas Wahyu, selamat datang. Muhammad Tri Wahyu. Mbak Rindi. Ya, Mbak Rindi sudah saya absen. Masih ada yang ingat kemarin NPV itu apa? Ya, Mbak Indri juga sudah. Ya, NPV kemarin itu kan pengeluaran atau biaya, dia ditambah dengan PV-nya. Nah, jadi di sini PV investasi itu berarti dia didapatkan dari biayanya 1000 ditambah dengan NPV-nya 200. Jadi PV investasi di sini didapatkan 1200. Nah, dengan aktiva lainnya tetap, maka di sini total aktiva yang dimiliki yang baru adalah sejumlah 8.250. Dan di sini modal sendirinya juga sama 8.250. Nah, jadi setelah mengambil investasi itu, ternyata saldo kas perusahaannya turun, tapi harga saham per lembarnya dia naik. Dan naiknya menjadi sebesar 8.250. Nah, di sini ada kasus lagi, ada masalah lagi, yaitu apabila para pemegang saham atau para pemilik modal itu dia menginginkan dividen itu dibagi per lembar 1.000 rupiah, dan juga dia juga tetap mengambil investasi yang sebesar NPV 200 juta ini. Nah, di sini akhirnya karena dia menginginkan untuk mengambil dividen sebesar 1.000 lembar, maka di sini dia harus menerbitkan saham baru yaitu sebesar 1.000 juta. 1.000 juta ini kan dari ya, jadi saham baru yang harus diterbitkan adalah sebesar 1.000 juta. Nah, sehingga di sini neraca baru perusahaan itu akan tampak seperti ini. Dia kasnya tetap, PV investasinya ternyata juga tetap, aktiva lainnya tetap, dan di sini ada yang berubah, yaitu pada rekening modal sendiri. Di sini ada lama dan baru. Yang lama adalah sejumlah 7.250. Ini berasal dari saham yang harus dijual, saham yang diterbitkan. Dan baru berjumlah 1.000 ini adalah yang dia terima, dividen yang dia terima secara tunai. Jadi total modal sendirinya juga sama 8.250. Nah, di sini berarti yang terjadi adalah kekayaan pemegang saham tetap 8.250 dengan 1.000, tapi rinciannya beda. Kalau yang baru ini 8.250 dengan 1.000 itu dia dapat secara tunai, dan 7.250-nya dalam bentuk saham. Nah, selain itu jumlah lembar saham pun itu juga meningkat sebesar 137,931 lembar. Nah, itu didapatnya dari ini saham baru yang diterbitkan, yaitu 1.000 juta dibagi dengan selisihnya ini 7.250. Nah, akhirnya adalah hasilnya ini. Jadi sahamnya sekarang itu menjadi 1.137.931, karena yang awal tadi kan adalah 1 juta lembar. Ini hanyalah selisihnya. PPT-nya
nggak bisa Mbak, ini udah kayaknya udah mentok. Itu dapat dari mana yang 7.200? Nah, ini adalah yang 7.250 itu selisih dari ini Mbak, karena dia kan harus menerbitkan dia harus menerbitkan saham barunya 1.000. Nah, jadi yang baru ini 1.000. Nah, 7.250 ini itu adalah selisihnya dari ini, totalnya ini dikurangi dengan 1.000, jadi hasilnya adalah 7.250. Nah, gitu Mbak Ari. Gimana? Iya Mbak. Iya, dan 1.000 ini karena tadi itu kan dia harus karena dia pengen dibagi dividen per lembar 1.000 rupiah. Nah, jadi makanya dia harus menerbitkan saham baru. Nah, saham baru yang diterbitkan itu sebesar ini, 1.000 itu. Oke, bisa saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pendapat yang ketiga. Terus yang disebut dividen tidak relevan. Oh, jadi maksudnya tidak relevan di sini karena ternyata kan ini kekayaan perusahaan, kalaupun dia membagi ini tadi kan contoh kasus yang kedua, dia kan tidak membagi dividen, tapi dia hanya mengambil kesempatan investasi. Itu ternyata hasilnya adalah segini, 8.250 kan kekayaan perusahaannya. Nah, sekarang dia mengambil investasi tapi dia juga membagi dividen. Nah, ternyata kekayaannya kan sama. Dan padahal di sini dia harus menerbitkan saham baru, dan tentunya itu kan malah lebih ribet. Nah, karena ternyata hasilnya pun sama, maksudnya ke nilai perusahaan akhirnya itu sama, jadi maksudnya itu, jadi dividen itu tidak relevan, maksudnya nggak usah dibagi pun kekayaan perusahaan itu akan tetap seperti itu. Gimana Mbak Indri? Mafan itu apa ya? Oh, repot. Iya, jadi gitu, jadi percuma, maksudnya nggak ada pengaruhnya ke nilai perusahaan akhir, jadi sebaiknya nggak usah dibagikan pun dividen itu nggak apa-apa, karena nilai perusahaan akhirnya tuh tetap. Mbak Sulastri mana yang bingung, bagian mana yang bingung Mbak? Oh iya. Nah, kalau gitu saya lanjutkan ya.
untuk argumen yang ketiga, pergi sampai belas habis pulang nanti kalau bisa jemputnya. Iya. Oke, nanti khusus untuk Mbak DJ ya, karena yang emang berhalangan jadi kuisnya bisa dikumpulkan besok. Tapi nanti yang lain ngumpulinnya tetap hari ini ya. Oke. Oke. Ya, jadi kalau emang yang lagi berhalangan karena ada kerja atau ada shift malam ya nggak apa-apa, dikumpulkannya besok pagi atau siang, sampai siang ya. Kalau besok saya kasih waktunya sampai siang, tapi kalau yang bisa hari ini saya tunggu hari ini. Kuisnya nanti kok Mbak jadi dikerjainnya nanti setelah selesai kelas, dan waktunya masih sampai malam kok, jadi nggak apa-apa. Ini tadi belum. Oke, saya lanjutkan ya untuk ke argumen yang ketiga. Di sini adalah dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Nah, di sini ada istilah penting yang dibahas, yaitu mengenai flotation cost atau biaya emisi. Apa sih biaya emisi itu? Biaya emisi ini itu adalah biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan ketika menerbitkan saham baru. Nah, itu meliputi biaya untuk underwriter, untuk biaya notaris, akuntan, konsultan hukum, pendaftaran saham, dan sebagainya. Nah, biasanya flotation cost itu nilainya dia berkisar antara 2-4%. Nah, jadi biaya emisi atau flotation cost ini timbul ketika perusahaan itu dia pengen menerbitkan saham baru. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh kasus. Di sini diketahui misalkan flotation cost itu adalah sebesar 3%. Dan apabila perusahaan menerbitkan saham baru senilai 1.000 juta, maka biaya yang harus dikeluarkan itu adalah sebesar 30 juta. Dan jumlah yang diterima sebesar 970 juta. 30 juta ini dari mana? Nah, ini ya, kan diketahui flotation cost-nya adalah 3%. 3% Mbak Indri, bukan 30 ya. Jadi 3% dikalikan dengan 1.000 juta, maka hasilnya adalah 30 juta. Nah, karena di sini ada potongan biaya yang harus dibayar sebesar 30 juta, maka jumlah yang diterima perusahaan itu hanya 970 juta, yaitu dari 1.000 juta dikurangi 30 juta. Nah, sehingga apabila perusahaan itu dia memerlukan dana sebesar 1.000 juta, maka dana yang harus ditarik dari masyarakat itu adalah sebesar ini, 1.000 juta dibagi dengan 0,97, itu adalah dari dana yang dia butuhkan, berarti ada 1.031 juta. Karena nantinya 31 juta itu akan dikeluarkan sebagai biaya, sehingga jumlah bersih yang diterima itu nantinya akan tetap 1.000 juta. Enggak Mbak, jadi sepertinya enggak ya, yang saya tahu enggak ada, jadi pasti nanti